Dulu kata warga Cimulu ini kedalamannya hampir 3 meter, 5 meter. Sekarang sudah setengah meter. Yang tidak punya izin itu ada belasan bahkan puluhan. Boleh cek di berita, dia ngomong. Saya rasa ngurus mereka sendiri juga tidak bisa, apalagi ngurus lingkungan. Penilaian murni dari berbagai kelompok bahwa PJ ini nggak beres. Enggak, PJ harus segera diganti. Karena kalau misalkan dibiarkan terlalu lama akan muncul masalah-masalah baru. Jangan dulu PJ ini ditarik ke persoalan lingkungan hidup, jangan ditarik ke persoalan kerusakan alam. Membenahi internalnya saja nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan sampurasun. Kembali Anda bersama kami dalam rubrik podcast Kabar Priangan. Kali ini kita membahas tentang berbagai persoalan yang terjadi di Kota Tasikmalaya dengan menghadirkan narasumber dari LSM, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat. Beliau adalah Bapak Iwan Restiawan, Ketua dari LSM PADI atau Peradaban Demokrasi Indonesia. Selamat pagi Kang Iwan, Pak Iwan. Selamat pagi Kang. Akang aja ya mungkin ya. Siap. Sehat ya. Alhamdulillah. Apa kabarnya? Baik Kang. Baraya Kabar Priangan semua, ini terkait dengan banyaknya persoalan di Kota Tasikmalaya. Ini menjadi salah satu bidikan daripada Bapak Kang Iwan ini, Kang Iwan Restiawan, terkait dengan persoalan lingkungan hidup dan juga persoalan sosial kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Baik, kita ingin tahu ini LSM PADI yang oleh sebagian masyarakat katakanlah dianggap minor ya LSM itu, tapi ternyata ada juga LSM yang mampu menunjukkan kiprahnya di Kota Tasikmalaya, membantu pembangunan Kota Tasikmalaya. Kalau saya boleh tahu, bergerak di bidang apa LSM PADI ini? Dua bidang Kang. Kita bergerak pertama di bidang sosial, ya, sosial kemasyarakatan, kedua lingkungan. Nah, sosial kemasyarakatan ini salah satu yang kita bedah, kita garap, itu persoalan kemiskinan yang menyangkut masyarakat marginal yang tidak paham, yang tidak mengerti tentang bagaimana dia bisa meningkatkan ekonomi untuk kepentingan keperluan pribadinya. Nah, sasaran kita adalah jompo duapa, terus yatim piatu. Alhamdulillah kita sudah bergerak sekitar 5-6 tahun ke belakang sampai hari ini. Baik, masalah sosial kemiskinan ya, membantu mereka yang nasibnya kurang beruntung ya di Kota Tasikmalaya. Barangkali bisa dijelaskan aksi apa yang dilakukan terhadap mereka. Kita fokus santunan ya. Santunan karena masyarakat kecil, masyarakat miskin, terutama jompo yang sudah tua dengan yatim piatu, mereka tidak butuh teori kan pada akhirnya. Tidak butuh teori, tetapi mereka betul-betul yang wajib dan harus dibantu oleh kita semua. Nah, sejarah singkat awal kenapa kita bisa langsung concern di wilayah itu. Sejarah singkat ya, begini. Dulu itu saya suka kalau sarapan pagi nih, di tempat saya suka ada ibu-ibu yang sudah tua jualan gorengan. Nah, saya belinya ke sana. Nah, satu hari saya nyuruh istri saya beli gorengan untuk sarapan. Kayak sorabi gitu. Nah, ternyata dia sedang menghadapi tempat nanak nasi, haugu kalau Sunda. Ya, tungku ya. Tungku. Istri saya balik, nggak jualan, tapi saya lihat dia nangis. Emang kenapa? Ternyata pas saya lihat itu tungkunya nggak nyala, tapi si ibu ini bilang lagi masak nasi. Gitu kan? Saya samperin ke sana. Pas saya lihat dia lagi nangis loh, lagi nangis. Saya tanya, kenapa nggak jualan? Dia cerita bahwa
Sesungguhnya dia tidak punya modal, tidak jualan lagi. Saya balik ke rumah, bilang sama istri, kasihan. Ironisnya itu nempel di rumah salah satu anggota Dewan Kota Tasik. Itu yang saya marah, miris. Nah, mulai di situ saya berpikir gerakan ini harus kontinu ke wilayah itu, karena ini baru di wilayah saya. Sekota Tasik kira-kira ada berapa ribu gitu. Nah, ketika saya berjalan sampai hari ini, ribuan kan anak yatim piatu, jompo, duafa, ribuan yang harus kita peduli. Artinya kalau dikaitkan dengan ironisme tadi antara rumah anggota dewan dengan masyarakat miskin, artinya penanganan masalah kemiskinan tidak bisa mengandalkan lembaga resmi pemerintah, artinya seperti itu kan? Gini, sebetulnya yang jadi corong untuk meningkatkan kesejahteraan kaum mereka itu pemerintah. Hanya dibutuhkan itu kesadaran. Dari siapa? Dari tiap-tiap individu. Dari masyarakat. Terutama pemangku kebijakan. Oh, pemangku kebijakan ya? Iya. Nah, kenapa saya katakan pemangku kebijakan? Karena dia punya tangan kekuasaan. Bagaimana dengan kebijakannya itu bisa membuat sejahtera mereka, yatim piatu, dijamin kesehatan, sekolahnya. Selama ini juga kan pemerintah sudah ada perhatian terhadap mereka. Faktanya saya turun ke lapang enggak? Faktanya masih banyak. Oh, faktanya seperti itu. Lebih ironisnya lagi, ini orang-orang yang ekonomi menengah ke atas, kalau bicara masalah BLT, bantuan langsung tunai, itu mereka dapat loh. Nah, ini yang di pinggiran enggak. Kadang-kadang ada yang dapat, kadang-kadang enggak. Ini saya fakta. Kita yang tetap sekarang itu mereka kaum yatim piatu sama jompo hampir 2.100 yang tetap kita keliling santuni. Nah, di luar itu banyak lagi ribuan. Nah, ini kita tidak tendensius ke siapa yang harus disalahkan, tapi bagaimana mencari solusi bahwa mereka harus makan, mereka harus sejahtera dalam kesehatan, pendidikan, kira-kira seperti itu kan. Artinya para penerima bantuan-bantuan sosial juga bisa dikatakan tidak tepat sasaran juga mungkin. Kalau dikatakan tidak tepat sasaran, kurang bagus. Yang dikatakan tidak tepat sasaran itu kalau misalkan pemerintah memberikan santunan ini ke kambing, ke kucing, itu salah. Tapi yang nerima manusia loh. Ya, artinya kan tadi ada sosial ekonominya klasifikasinya tinggi, yang tapi dia klasifikasinya yang tidak pas. Coba tolong ini lebih selektif lagi, ini lebih detail lagi, pemerintah bagaimana memberikan uluran tangan, memberikan santunan agar pas sasarannya dan tidak banyak kelompok-kelompok miskin yang kecewa kan. LSM tadi tidak mencoba bersinergi dengan pemerintah untuk melakukan penanganan sosial tersebut? Saya sering diskusi, tapi karena ada kebiasaan yang dibiasakan gitu. Kebiasaan yang dibiasakan itu maksudnya begini, format sudah jelas, teknis sudah jelas, teorinya sudah jelas, tapi kadang-kadang suka ada yang nyeleneh, ini nitip saya nih, ini nitip saya nih, kayak gitu loh kan. Ya, ini kalau ini dibiasakan terus-terusan, pemerintah tidak tegas, ya tetap akan seperti ini. Jadi ada semacam karakter atau kultur di lembaga pemerintah yang kurang baik ya, seperti semacam tadi katakanlah titip-titipan seperti itu. Betul, ya mungkin. Betul, dan ini sudah menjadi kebiasaan. Nah, saya berharap nggak apa-apa seperti itu juga, cuma yang pokoknya, yang wajibnya jangan ditinggal. Harus terpenuhi ya? Ya harus dong, ya. Harus kan. Tapi selama ini Pak Adi sendiri mandiri atau memang menggunakan anggaran dari luar untuk membantu masyarakat tersebut? Kita mandiri. Mandiri ya? Padi ini LSM-nya itu kita garap. Nah, yang majelis dikirnya ada teman-teman dari NU, Kang Ustadz Herianto, terus dari Ajengan Agus, dari Ciharasas. Mereka menggarap tiap malam itu dikir, kemudian tiap malam Sabtu ada ngaji. Jadi kita punya jemaah ini yang tidak boleh masuk ke wilayah LSM. Nah, santunan ini mayoritas dari jemaah. Yang majelis dikir tadi. Gitu. Jadi concern urusan
Padepokan Padi ini wilayah-wilayah ruhaniah, wilayah-wilayah keagamaan, tapi tidak boleh masuk ke ranah ini. Nah, ini garapannya saya dan kawan-kawan. Untuk majelis dzikir, bicara masalah keagamaan, kita bicara persoalan masalah santunan. Ada beberapa yang mulai ikut gabung dari pengusaha, terus dari birokrasi, ya kawan dekat lah ya. Menjadi jemaah majelis dzikir. Bukan, menjadi aktivis di Padi. donasi. Oh, donasi. Menjadi agnia, ikut nyumbang untuk dibagikan tiap hari Jumat. Nah, kayak sekarang hari Jumat nih, nanti siang jam 1:30 itu kita di belakang SMP 6 Cilembang kalau nggak salah, itu kan. Nah, demikian Baraya Kabar Priangan ya, kita barusan mendapatkan keterangan bahwa sebuah LSM tidak hanya bergerak atau identik dengan turun ke jalan ya, tapi juga ada aksi-aksi sosial yang dilakukan oleh LSM yang bahkan di dalam struktur lembaganya ada dua kegiatan. Yang pertama adalah memang murni aktivasi LSM, lembaga swadaya masyarakat. Yang kedua juga adalah majelis dzikir sebagai lembaga yang bergerak di bidang santunan kepada jompo dan anak yatim. Ini menjadi sebuah perhatian tersendiri ya bagi masyarakat yang sangat menarik. Baik, Kang Iwan ya, tadi dikatakan kegiatan sosial dalam rangka membantu mengatasi kemiskinan. Selain itu apa lagi yang dilakukan oleh Padi ini? Kita memperhatikan masalah lingkungan alam lah, luas ya cakupan alam. Bicara masalah kerusakan, terus bicara masalah kelalaian. Nah, yang hari ini kita soroti ya, kita sudah hampir 5 bulan dari sebelum puasa. Kita continue running terus bicara masalah ini, alam harus tertib. Karena begini Kang, saya ingat waktu kecil Galunggung ya. Ketika Galunggung meletus, semua panik, semua porak-poranda, semua serba tidak terarah, kerusakan di mana-mana. Nah, hari ini saya perhatikan dari mulai Galunggung, Bungursari, Cimulu, Cilose, kalau tidak segera dibenahi, kira-kira kalau misalkan kaki Galunggung terus-terusan digali, potensi abrasi besar nggak? Besar. Ada potensi bencana di situ ya? Bencana. Nah, saya itu tidak mempersoalkan siapa yang menambang, tapi tolong efek dari penambangan ini, efek kedepannya akan seperti apa? Nah, keterkaitan dengan sungai yang ada di Kota Tasik akan boleh cek Cimulu, Cilose, ini 2 hal sungai saja. Dulu kata warga Cimulu ini kedalamannya hampir 3 meter, 5 meter. Sekarang sudah 0,5 meter. Akibat sedimentasi pasir ya? Sedimentasi pasir itu yang lari dari Galunggung. Artinya pasir kenapa lari ke Kota Tasik, ke sungai-sungai Kota Tasik? Ya ini tidak diantisipasi. Pertanyaan saya, kenapa saya selalu mengingatkan pemerintah? Lah mereka punya kebijakan. Ada BBWS-nya, ada PSDA-nya, ada unsur-unsur yang lain yang memang harus bicara masalah sungai ini bagaimana bisa lestari. Tapi ketika melihat fakta seperti ini, ya saya harus mengingatkan mereka dong. Bungursari sekarang, kemarin waktu saya diskusi di Aula Makodim, difasilitasi oleh Pak Dandim ya, waktu itu ada BBWS, ada PSDA Provinsi, ada bagian dari lingkungan hidup. Yang hadir sepakat bahwa ini harus dibenahi. Dari hulu ya? Oh iya, dari hulu. Nah, program pemerintah terus membenahi hilir, hulunya tidak diberesin, tetap mau berapa triliun anggaran, kalau hulunya tidak dibenahi Galunggung, itu tetap akan seperti ini. Nah, ketika saya ngomong bahwa bencana banjir yang kemarin-kemarin, ini bagian kecil. Bagian kecil. Kalau tidak diantisipasi sekarang, bencana lebih besar terjadi loh Kak. Makanya
saya mengingatkan ke teman-teman birokrasi yang ada keterkaitan dengan kebijakan sungai, tolonglah proaktif, tolong bicara bagaimana antisipasi, kasih tahu ke penambang, sampai dari LH sendiri, lingkungan hidup Kota Tasik, tentang Bungur Sari. Ada 4 yang punya izin. Penambang, izin galian ya? Yang tidak punya izin, itu ada belasan, bahkan puluhan. Boleh cek di berita, dia ngomong, gahar mana, ganas mana, yang 4 punya izin, yang serampangan belasan, kira-kira merusak alamnya cepat mana? Kalau dilihat dari penggunaan alat berat, mungkin yang berizin itu yang lebih, atau yang semuanya? Bukan, ini yang posisi yang belasan ini. Yang tidak berizin itu? Iyalah. Karena tidak terkendali ya? Iya, tidak tenang, karena dia tidak punya legalitas. Nah, saya juga mengatakan, silakan. Logikanya gini, saya ingat teman saya ngomong, tanah, ya punya warga. Kontrak terjadi dengan pengusaha, oke. Akang beli motor, pakai uang sendiri kan? Beli helm pakai uang sendiri. Tapi ketika Akang ada razia tidak punya SIM, polisi tiba-tiba bilang, logika Akang, motor-motor saya, helm-helm saya, kenapa polisi ikut campur nilang? Lah kan ada aturan, yang tidak pakai SIM dan STNK itu harus ditilang. Ini juga galian sama. Tanah-tanah saya, yang menggali saya. Tapi kenapa ente yang ribut? Ada aturan, bos. Ada regulasi yang mengikat. Reboisasi harus ditanam lagi. Reklamasi. Tanah-tanah yang berlubang seperti kolam yang kemarin makan anak kecil tuh, yang sampai meninggal, itu harus dibenahi, diratakan. Nah, ini tanggung jawab siapa? Pemerintah harus mengingatkan. Ini masalahnya kan kewenangan soal galian. Saya juga berada di provinsi sehingga ada keterbatasan di tingkat daerah. Oke, kita bicara aturan prosedural seperti itu. Apa iya kalau sudah makan korban ini pemerintah daerah harus diam? Teritorialnya di mana coba? Ya PJ tinggal ngomong ke Kodim kok. Ada Sekda, ada LH. Kodim panggil, Kapolres panggil, Kejaksaan panggil, duduk bersama. Ini sudah makan korban, ini sudah bukan wilayah prosedural. Jadi harus ada upaya untuk mengatasi dan mengantisipasi ya. Iyalah. Dan sampai terjadi berulang kembali. Ini kan kasus sudah yang kesekian kali. Betul, betul. Nah, saya kadang-kadang suka mikir, mau diganti wali kota. Nah, ini dia. Sebentar, tahan dulu Kang. Gini, kita juga ingin tahu nih, ini langsung saja kita sambung, bagaimana Kang ini menilai terhadap kebijakan pemerintah Kota Tasikmalaya dalam hal penanganan masalah lingkungan hidup, masalah kemiskinan tadi. Saya rasa ngurus mereka sendiri juga tidak bisa, apalagi ngurus lingkungan. Kenapa saya katakan seperti itu? Apa yang harus ditilai sama saya? Kota Tasik ini sudah jadi rahasia umum. Dari mulai wali kota setelah Haji Syarif, Pak Budi, ya, skandal. Sudahlah, itu konklusinya saya sudah dapat. Skandal urusan korupsi. Sampai ditahan KPK. Diganti sama wali kota mantan wakilnya, Haji Yusuf. Nggak signifikan. Muncul masalah-masalah di Cihideng ya. Polemik dengan pedagang kaki lima. Nah, hari ini pribumi saja tidak bisa, apalagi imporan. Ini kan jadi ini mau ngapain? Untuk tahu urusan wilayah Bungur Sari saja, saya kira PJ wali kota ini harus pakai Google Map, kan? Nggak tahu area. Apalagi urusan konflik sosial, urusan lingkungan, urusan masalah alam, kelaparan, nggak ada. Nah, kenapa? Karena lingkarannya sendiri ini mayoritas bermasalah semua. Bagaimana ngomong lingkungan waras kan? Enggak. Jadi persoalan intern yang jadi kendala untuk dia bisa mengeksplor kebijakan keluar ya, kurang efektif. Oh iyalah, maaf ya. PJ ini belum cukup usia untuk mimpin. Belum. Secara usia? Secara usia itu mempengaruhi loh, Kang.
psikologi, kematangan berpikir. Oke, dia dosen S3 di UI, pernah saya ngobrol. Dan memiliki jabatan strategis di Kemendagri. Ya, di Mendagri. Tapi ketika dibenturkan dengan konflik yang ada di Kota Tasik, berbagai persoalan, nggak mungkin mampu. Terus ngapain dipertahankan? Saya sengaja nulis. Mendagri, Presiden, ini harus diambil lagi nih PJ. Ya. Pertama, pengetahuan kurang. Kedua, cara bersikap juga tidak tegas. Keempat, ya sudah menjadi rahasia umum lah. Sekarang kan aksi di mana-mana menyikapi kerja PJ. Nah, daripada PJ wali kota ini dibiarkan lama-lama, terus-terusan bikin gaduh, mending ditarik. Jadi Kang Iwan setuju terhadap aksi teman-teman LSM yang lain yang menuntut PJ wali kota sangat mundur? Sangat setuju. Artinya ini penilaian murni. Penilaian murni dari berbagai kelompok bahwa PJ ini nggak beres. Nggak. PJ harus segera diganti. Karena kalau misalkan dibiarkan terlalu lama akan muncul masalah-masalah baru. Nah, jadi posisi saya di sini, jangan dulu PJ ini ditarik ke persoalan lingkungan hidup, jangan ditarik ke persoalan kerusakan alam. Membenahi internalnya saja nggak bisa. Maksud pembenahan intern itu di lingkungan pemerintahan sendiri? Oh iya? Dalam mengelola atau memanage para pejabat maksudnya seperti itu? Iya. Kedisiplinan, bagaimana pejabat ini tidak nakal, bagaimana mendisiplinkan pejabat yang sifatnya dalam bekerja tidak maksimal. Ini kan PR sendiri, PR PJ sendiri. Apalagi misalkan saya sekarang concern di wilayah lingkungan, tiba-tiba harus menarik PJ, enggak. Makanya saya lebih tertarik kerjasama dengan TNI Polri, dengan kejaksaan. Ini lebih berkompeten, lebih berkualitas ketika bicara persoalan masalah lingkungan. Kenapa? Tanah dan air ini kan kewenangannya ada di tentara. Ya, kalau polisi bicara persoalan pidana, pelanggaran, pengamanan ya. Ya, tapi kalau sudah bicara kerusakan alam, kemudian ada ketidakjelasan yang menggarap alam itu sendiri, ya rakyat dengan tentara harus kerjasama dong. Nah, kalaupun nanti ditemukan pelanggaran, ya kita laporkan ke polisi, ke kejaksaan. Nah, ini kan sudah berjalan seperti itu. Nah, tinggal kita mensikapi bagaimana APH bekerja, aparat penegak hukum. Banyak data, banyak fakta. Pokoknya Kang, Bungur Sari itu dari dulu terkenal dengan 1000 bukit. Ya, sekarang bukitnya nggak ada. Kalau Galunggung abrasi, penahannya Bungur Sari tidak ada, habis kita semua di kota. Habis. Jadi harus sudah dipikirkan sampai ke sana ya. Iya. Terus Situ Gede. Coba lihat Situ Gede. Situ Gede hari ini sudah mulai pinggirannya itu retak-retak. Tanggulnya sudah mulai mengkhawatirkan lah ya. Nah, saya berpikir kalau Situ Gede tanggulnya jebol, ini airnya mau kemana? Satu. Kedua, masa iya proyek provinsi yang dananya dari Pemprov, kebijakan gubernur miliar-miliar kayak gini kerjaannya. Terus kemarin kan ada pegawai rame-rame yang belum dibayar, ngaco. Pada proyek revitalisasi Situ Gede kemarin. Iyalah. Nah. Terus sekarang muncul Ridwan Kamil, mulai ada rumor hutang 4 triliun kalau misalkan dia pensiun. Ini kan warisan yang harus ditanggung oleh gubernur baru. Udah nggak beres ini. Ini Kang Iwan ini bicara nadanya keras sekali terhadap kebijakan ini. Ini jangan-jangan ada kaitan dengan 2024 Kang Iwan? Enggak. Tidak ada. Betul-betul objektif murni sebagai LSM. Anti politik Kang. Anti politik ya. Nggak mau. Jadi betul-betul murni karena sebagai aktivis LSM ya. Murni, saya murni. Kalau anak Akang yang kemarin meninggal, Akang bersikap seperti apa? Kesal pasti ya. Ya Akang punya jawaban. Terus kalau anak wali kota yang meninggal, kalau anak Kapolres, kalau anak Pak Dandim, kalau anak Pak Kajari meninggal seperti itu, yakin marah. Kebetulan kita punya anak kecil, saya melihat anak ini meninggal,
masuk ke kolam bekas galian, ngeri kata saya. Terus yang menggalinya sudah 4 tahun 5 tahun ke belakang. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Tuh kan Akang juga sendiri bertanya. Baik, Bang Iwan, ini masalah kritik terhadap PJ Wali Kota ini memang akan sulit karena masa PJ Wali Kota dibatasi 1 tahun sesuai dengan SK dari Mendagri. November habis ya. Barangkali ada himbauan atau saran atau seruan untuk Pak PJ Wali Kota terkait dengan upaya memperbaiki Kota Tasikmalaya ke depan, silakan bisa disampaikan mungkin. Pertanyaan, bagaimana saya harus memberikan himbauan, katakan nasihat ke PJ Wali Kota. Satu, saya bicara khusus untuk PJ Wali Kota. Bagaimana Anda harus berangkat ke Jakarta, tidak lagi bicara Kota Tasik, karena Kota Tasik tidak butuh pemimpin yang hari ini menuai kritik tajam dari rakyat Kota Tasik. Artinya, rakyat sendiri sudah paham, sudah bisa menilai. Yang kedua, menuntaskan persoalan-persoalan Kota Tasik, mulai persoalan lingkungan hidup, persoalan kemiskinan, ini tidak butuh teori, tapi butuh praktek yang harus sesegera mungkin dilaksanakan. Nah, yang ketiga, saya menyarankan bahwa dari mulai gubernur, Mendagri, terus presiden, ini tarik lagi lah, PJ tarik lagi ke Jakarta. Karena dievaluasi dari sisi manapun, mayoritas tetap tidak pas untuk memimpin Kota Tasik. Apa yang didiskusikan tentang lingkungan hidup, karena kita sudah membangun komunikasi dengan Kapolres, ya, dengan teman-teman terkhusus Pak Dandim, bahwa harapan kami itu Pak Dandim terus Pak Kapolres harus segera turun tangan, jangan dilama-lama. Karena kalau tanah dan air sudah rusak, ini rakyat dan tentara dan Polri harus bekerja bareng-bareng. Tidak bisa mengurus, serba ketakutan, serba setengah hati, serba ragu-ragu. Makanya tanah dan air yang ada di Indonesia, khusus di Tasikmalaya, kalau eksekutif tidak bisa bergerak, tanggung jawab terakhir ada di tangan rakyat, tentara, dan kepolisian. Ini apa yang disampaikan barusan dari aktivis padi, ya mudah-mudahan saja bisa didengar oleh PJ Wali Kota Tasikmalaya, dan ya kita berharap tidak lantas hal ini membuat pesimisme dari pemerintah daerah untuk terus memperbaiki diri. Katakanlah ini sebagai cambuk atau yang mungkin sebagai bahan bekal motivasi untuk bagaimana caranya PJ Wali Kota ini bisa memenuhi harapan masyarakat seperti itu. Adapun nanti soal mekanisme apakah diperpanjang atau tidak, atau dihentikan atau tidak, tentu itu ada mekanisme tersendiri yang mengatur, dan itu adalah kewenangannya saya kira tergantung kepada pemerintah pusat sebagai pihak yang mengeluarkan SK terhadap PJ Wali Kota tersebut. Demikian mungkin bincang-bincang kami dari Kabar Priangan bersama Kang Iwan Restiawan, beliau aktivis padi yang tadi kita dengar kiprahnya seperti apa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk masyarakat dan menjadi contoh atau suri tauladan untuk diambil hikmah oleh masyarakat dan juga aktivis LSM yang lain. Ya, baik, barusan harapan dari Kang Iwan Restiawan terkait dengan penanganan persoalan lingkungan hidup di Kota Tasikmalaya. Saya akhiri podcast ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.